Hai adik-adik, belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kakak akan membahas matematika kelas 6 halaman 74 tentang pengayaan. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like dan subscribe ya. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita buka halaman 74. Kita akan bahas pengayaan ya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan hasil alam yang melimpah dan beraneka ragam. Salah satunya rempah-rempah. Tiap daerah memiliki hasil alam masing-masing sehingga itu mempengaruhi makanan khas daerah tersebut. Kita lihat ya pada gambar 2.15 yaitu berbagai makanan khas daerah di Indonesia. Di situ ada sate, ada tumpeng, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan berikut. A. Dari mana? Dari daerah mana kalian berasal? Nah, misalnya Kak Noing berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah. B. Apa makanan khas dari daerah tempat kalian berasal? Nah, kalau Kak Noing karena berasal dari daerah Kudus, Jawa Tengah, jadi makanan khas dari Kudus antara lain soto kerbau Kudus. Kita lanjutkan pertanyaan C. Tuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan khas daerah yang disebutkan sebelumnya untuk porsi 5 orang. Nah, misalnya kalau kakak membuat soto kerbau Kudus, bahan-bahan dan bumbu yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Misalnya ya, dari bahan utama ada daging kerbau yaitu sebanyak 500 gram. Kemudian untuk airnya yaitu 1,5 liter atau 1,5 liter. Sedangkan bumbu halusnya bawang merah yaitu 6 butir, bawang putih 4 siung, kemiri 3 butir, kunyit 3 cm, jahe 2 cm, ketumbar 1 sendok makan, kemudian merica setengah sendok teh dan garam secukupnya. Kemudian untuk bahan pelengkap yaitu terdiri dari daun salam 2 lembar, serai 1 batang, lengkuas 2 cm, daun jeruk 2 lembar. Nah, tadi adalah bahan-bahan, bumbu halus dan bumbu pelengkap untuk membuat soto kerbau Kudus. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan D. Jika ingin membuat makanan tersebut dalam porsi yang 3 kali lebih banyak, tuliskan jumlah dari bahan-bahan yang diperlukan. Berarti dari bahan-bahan tadi kita kalikan 3 ya. Masing-masing dari bahan utama, bumbu halus maupun bumbu pelengkap, masing-masing kita kalikan 3. Nah, misalnya dari bahan utama, dari sebelumnya daging yang kita butuhkan untuk 5 porsi yaitu 500 gram. Nah, karena dalam pertanyaan di sini kita harus membuat 3 kali lebih banyak, maka 500 dikali 3 yaitu sebanyak 1.500 gram atau 1,5 kilo. Kemudian untuk airnya 1,5 liter. Kalau kita kalikan 3 berarti air yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4,5 liter atau 4,5 liter. Nah, berikutnya untuk bumbu halusnya bawang merah dibutuhkan 6 butir pada porsi sebelumnya ya atau pada resep sebelumnya. Karena di sini yang dibutuhkan 3 kali lebih banyak, maka kita kalikan 3. 6 kali 3 yaitu ada 18 butir untuk bawang merahnya. Kemudian untuk bawang putihnya 4 kali 3 yaitu kita butuhkan 12 siung. Kemudian untuk kemirinya menjadi 9 butir, kunyit menjadi 9 cm, jahe menjadi 6 cm, sedangkan ketumbar menjadi 3 sendok makan. Kemudian untuk merica yaitu dari porsi yang sebelumnya yaitu setengah sendok teh ya, kita kalikan 3 menjadi 1,5 sendok teh. Kemudian garam secukupnya ya. Dan bahan atau bumbu pelengkap yang terdiri dari daun salam yang tadinya 2 lembar, kita kalikan 3 menjadi 6 lembar yang kita butuhkan. Kemudian serai kita butuhkan 3 batang, lengkuas 6 cm dan
daun jeruk 6 lembar. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah adik-adik paham mengenai pertanyaan di atas? Dari soal di atas yang kemudian kita jawab, itu ada hubungannya tentang dasar konsep kesamaan rasio. Nah, misalnya dari resep tadi, apabila kita menggunakan kesamaan rasio, maka hasilnya nanti sangat penting untuk mempertahankan kualitas. Ketika rasio tidak sama, akibatnya kualitas berubah. Akibatnya nanti rasa dari resep soto kerbo yang kakak bikin tadi, yaitu rasanya tidak sama. Akibatnya kualitas berubah. Maka dari itu, kita harus belajar tetap konsisten untuk selalu memberikan yang berkualitas. Contohnya seperti tadi. Untuk pembuatan 5 porsi, kakak menggunakan resep yang sebelumnya atau jawaban dari soal C ya. Kemudian dari jawaban soal D kita menyamakan rasio karena kita membuat 3 kali lebih banyak. Nah, demikian ya adik-adik yang bisa kakak sampaikan hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai ketemu di halaman berikutnya. Untuk video berikutnya kakak akan membahas tentang bab 3 tentang kubus dan balok. Video lengkapnya adik-adik bisa lihat di playlist video ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.